Arbi ya. Besok kan kita mau edar nih beberapa fundamental ini udah buat cek. Contohnya dari Starline dan Line per S. Kalau dilihat di sini ada kenaikan dari Starline. Masuk bulan berapa ya waktu itu Starline? Mulai dari sini Desember dari bulan 12 itu 3,6, sekarang udah 4,4 sama. Line per S ini juga ada kenaikan, cuman ini masih di bawah target ya, di bawah target kita kan untuk line per S nya 15 dulu, jadi masih ada PR lah sekitar 3, sekian itu nanti bisa kita lihat. Makanya untuk nanti kita gimana caranya Uber itu gitu dari line per S, Starline, Starlist segala macam kita mau tekankan di edar ini gitu. Terus nanti cara presentasi juga macam ya. Terus kalau lihat dari EC kan EC sebenarnya masih banyak PR ini. EC nya ini ada penurunan dari 77 ke 73, cuma ini belum closing. Cuma 3 bulan terakhir udah naik 73, 75, 77. Oke. Statusnya pun ada kenaikan dari terakhir ini 54 ke 60 ya. Ya nanti gimana ini bisa kita naik lagi. Karena ada histori itu pernah di 72. Ada histori kalau dari seperti itu. Berarti PBA ya, bukan objektif segala juga ada yang SF adalah lengkap ya, terus kalau juga harganya berapa ya besok ya? 9 juta ya. Oh 14 ya. kalau 15 ya. 15 toko. BC target targetnya 15. Target ini 15 aja. Bisa. Istilahnya berapa totalnya? 300. Jadinya kalau bisa di persen ya. Udah berarti besok pagi kan Ardi nggak ke kantor, jadi nanti kita tinggal ketemu di lapangan sama Pak Benny juga ya. Jadi gimana Arbi? Toko tadi hasilnya gimana? Jauh ini memuaskan sih, dari bisnisnya gimana tuh? Dari segi omset? Dari segi omset melebihi target sih. Targetnya berapa? Target kalau di siapa tadi tokonya? toko Uni. Kalau dari segi bisnis ini udah diberikan 500.000 ya? Iya. 500.000 target. Ini ngambilnya tadi sejuta gimana? Menurut kamu gimana statusnya? Statusnya udah oke sih Pak, udah masuk Udah 7 oke. statusnya. Udah, Walaupun dari sebenarnya targetnya kan 29. tadi sisanya berapa tadi? Sisa yang di situ. Ini kan kalau ini split atau non split? Ini non split. Non split artinya kan 29 kan targetnya ya. Kalau dia split kan cuma 13 kalau nggak salah kan. Yang vote aja gitu kan. Sebelumnya tadi berapa? Sebelumnya 29, minggu lalu sudah 7. Udah 7. Tambah hari ini 7, 14. Jadi sisa 15 lagi. Tinggal 15 lagi ya. Berarti ini bukan 7 nih, harusnya 15 nih. Artinya sudah 50% ini. Ya. Sudah coba benar. Kita lihat nih month to date-nya aja. Ya. Terus item terdistribusinya baru ke close 18 tadi ya. Iya. OOS-nya juga masih jauh juga ya. Kira-kira menurutmu nih peluangnya apa yang mau kamu kembangin di sini nih? Yang masih perlu ini. Ya item-item yang belum terdistribusi aja sih Pak kayaknya. Ada item terdistribusi. Kendalanya kenapa gitu? Kendalanya sih biasanya dia alasannya sih kurang jalan. Tapi masih setiap minggu selalu saya repeat, selalu saya coba tawarkan sih. Item distribusinya tuh bukannya sebenarnya dia sudah pernah ngambil ya? Iya, tapi karena dia kurang jalan, jadi dia udah jarang ngambil lagi gitu.
Makanya itu yang sekarang yang udah lama gak diambil, coba saya masukin lagi. Berarti intinya yang agak kesulitan kamu nih, yang peluang yang mau lebih kamu tekanin di item distribusi ya. Distribusi. Oke. Sebenarnya benefitnya apa kalau misalnya kita kayak Stardis, item. Kalau omset udah oke nih, dari lihat ini kan dari 3 toko ini udah oke nih. Dari ini 1.100.000, omset aman lah. Cuman PR kita di sini fundamental. Sedangkan ini kan berbanding lurus antara bisnis dan fundamental, itu kan berbanding lurus, hampir sama gitu loh bobot KPI-nya. Kalau kita nggak perbaikin juga berat sebelah tuh. Kita yang omsetnya bagus tapi yang fundamentalnya agak susah. Kira-kira benefitnya apa? Kira-kira yang kamu dapat jika kamu lebih tekanin di peluang-peluang yang ini gitu loh. Kayak item distribusi kan masih 18 kan. Ya mungkin ini masih minggu kedua, masih bisa kamu kejar lagi gitu loh. Benefitnya apa untuk kamu misalnya kamu capai semua ini gitu? Yang pertama sih performa pasti naik. Iya. Terus yang kedua kalau dari segi benefit keuangan ya pasti insentif gitu ya. Nah, iya, insentif pasti semakin bagus ya semakin baik juga saya dapat insentif. Kalau nggak salah bulan kemarin kamu full dapat insentif kan? Karena apa? Saya lihat kemarin udah banyak perubahan, Stardisnya ada perubahan. Nah, itu yang harus kamu jadiin motivasi juga gitu loh. Oh, ternyata selain omset saya juga harus saya ada benefit lain nih yang harus saya tekenin, karena berdampaknya kan ke benefit perusahaan juga kan. Kalau produk-produk kita ini juga kan ini. Ya udah oke. Lihat di sini juga distribusi drive-nya juga baru apa tadi? Baru cappuccino sama Power App belum diconteng nih. Power App itu kan dia di retail, jadi Power App itu nggak masuk. Power App itu cuma masuk di WS2. Jadi ini yang ininya aja ya? Ya, di cappuccino sama Soyami tadi belum masuk. Soyami juga dia WS2. Tinggal di SPC 48, tapi SPC 48 kan belum keluar. Oke. Nah, jadi gini, Arbi, setelah ini saya mau praktekin nih ke kamu. Maksudnya bukan mengajarin, kita sama-sama belajar gimana, maksudnya ya biar kita mau standarisasi lah semuanya. Kayak tadi beberapa saya checklist, tadi ada beberapa juga yang belum bisa. Kayak mailer itu harus disampaikan tuh. Walaupun udah katalognya dikasih, dia harus wajib juga mailer harus dikasih juga gitu, biar dia tahu kita ada promo apa. Terus yang paling ditekanin lagi tuh, kalau bisa pertama itu kita pakai konsep yang namanya NDRA itu. Kan pernah kan waktu itu saya sampein NDRA itu. N-nya apa? New product. Pertama kalau bisa kita tawarin new product dulu. Kedua D itu distribusi, ya Stardis segala macam. R itu baru yang biasa di order gitu kan. Kalau yang A ini kan alokasi lah, yang ada alokasi tertentu. Nah kalau bisa kita NDRA ini kita jalanin. Nanti di step di sini nanti kan saya mau praktekin nih, mau demoin. Jadi kan ini kan mau demoin NDRA sama presentasi nanti. Jadi kita pakai NDRA dulu produk, habis presentasi new produk segala macam. Nah kalau di BCP itu kan presentasi itu kan dilakukan sebelum ini kan, sebelum apa tuh, sebelum cek stok kan. Nah jadi BCP inget nggak? Pertama masuk toko, kedua salam, terus izin cek apa namanya, cek stok ya. Terus scan dulu tadi ya, dulu, cek stok. Terus kalau emang ada payment di depan biasanya ada payment, atau kalau emang belum ada payment biasanya display dulu atau ini. Setelah itu baru saran order, presentasi, terus baru apa? Konfirmasi order. Lalu apa lagi ya? Setelah konfirmasi order itu biasanya menawarkan kembali item yang belum terdistribusi. Masih masuk. Terus setelah itu baru tanyakan retur biasanya. Setelah itu baru penutup. Ya benar. Nah di sini nanti di demo ini saya sih lebih fokusnya mau nawarin ke mau praktekin ke presentasi. Tadi saya lihat kamu juga tadi belum gunain PSF juga untuk presentasi nanti. Saya mau tekenin ke presentasinya. Jadi presentasi ini dilakukan setelah cek stok dan sebelum konfirmasi order. Ya,
setelah cek stok dan sebelum konfirmasi order. Gimana tadi urut-urutannya kalau untuk presentasi? Sebelum cek stok, setelah cek Iya, stok dan oke. sebelum konfirmasi order. Oke ya, berarti urutan presentasi dari kita masuk toko, cek stok, presentasi, konfirmasi order ya. Jadi gimana tadi ininya langkah-langkahnya presentasi? Presentasi itu setelah cek stok, sebelum konfirmasi order. Oke. Nanti kita ini ya, nanti kita coba sama-sama belajar, bukan yang ngajarin. Nah, terus di toko selanjutnya ini targetnya berapa? 500.000 ya targetnya ya. Oke. Ini statusnya udah dibuat, targetnya 22 ya. Sama itu sih. Oke. Nah, nanti berarti kita fokus coba untuk yang new produk kita ya berarti ya. Mudah-mudahan sih omsetnya bisa masuk dan statusnya juga bisa masuk dan fundamental lainnya. Oke, nanti kamu di samping saya pokoknya liatin lah gimana cara step by stepnya. Nanti kita belajar sama-sama di situ. Oke. Harganya berapa ya? Modalnya 700. Oh, 700. Kayu 2.000. Minta 5 renteng aja, Mas. Ya. Iya. Kenapa nggak 25? 25 itu berapa? 4% gitu kalau 25. 25. Kan mau lebaran. Nanti kurang barang lagi. Soalnya minggu depan pas lebaran nggak masuk kita orang nih. Minggu depannya lagi ketemunya. Jadi daripada nanti baper, maksudnya ada stok habis kita belum masuk kan. Lihatnya berapa? Harganya 25 aja, nggak usah kasih warna yang lain. Ada syarat nggak? Apa satu ini? Nggak ada. Ini Floridina ya? Floridina, minum dulu ya. Ya, dicampur. Yang rasa kelapa ya. Gurangannya Dua dulu. Babi yang merah tadi kentang ya? Sedes-sedes. yang merah itu ya. Satu labuannya kasih gitu. Ya, tapi jeruk dua aja, Mas. Rusak 2, jeruk 2, yang merah 2. Yang jerit itu? Iya, yang jerit itu. Yang jerit apa yang Korea? Kalau yang pedas banget ayam jeritnya malah. Iya. Yang pedas banget ayam jeritnya karena cabai rawit dia. Itu ya, mau yang kamu ada tuh Korea. Korea. Yang Campur nggak apa-apa kalau Mendem boleh kok. ya, kopi rendang. Jerit satu, Korean satu. Oke Arbi, tadi kan sudah saya contohin tuh, bukan contohin ini sebenarnya sembari kita sama-sama belajar kan apa ya tadi kekurangan tadi udah dijalanin. Nah ini kita review hasil yang tadi demo dari saya tadi ya, kita lihat hasilnya ya gimana. Ini Dinda agak lumayan nih omsetnya. Nggak tahu nih apa gimana. Targetnya sih sebenarnya cuma berapa nih, 500 ya, 500 juga ya. Ini capainya sampai 3 juta sekian. Bayar nggak nanti kira? Bayar lah dananya. Soalnya tadi karena kita kan kebentrok lebaran itu kan, tadi kita kasih tahu, jadi dia mau agak lumayan stok gitu kan. Terus dari lainnya tadi berapa? 32 target kita 15. Artinya lainnya masuk tuh ya. Malah 2 kali lipat dari target lainnya ya. Terus start distribusi tadi sisa 1 sih saya lihat, emang udah ke close juga ISO plus tadi, ISO plus ya. Artinya secara omset kita udah masuk, line kita masuk, start disk kita masuk. Terus yang item distribusi ini ya yang masih PR ya. Tadi sebagian juga udah beberapa masuk. Kayak dia tadi ngambil leci ale-ale cuman leci aja. Ternyata banyak item distribusinya kayak yang strawberry, guava, sirsa itu belum masuk. Nah itu tugas kita buat nambahin line tadi. Line kita kan kecil nih, gimana biar line kita nambah
itu dengan produk-produk yang itu kita tambahin, yang biasa dia leci aja kita tambahin guapa, sirsa, segala Seperti macam kasus toko kemat yang tadi, Pak. gitu. Ini sebenarnya dia udah masuk semua, Mm-mm. cuman karena kurang jalan di stop dulu sama dia. Oh, ya, Jadi di ngambil store khusus dulu. leci Iya. dulu. Tapi gitu. seenggaknya walaupun 1 bulan kita ada Iya. masukin. Ya, Jadi barang itu nggak hilang gitu Iya. loh dari di produk gitu. Jadi tetap ada gitu. makanya itu yang mau saya kembangin tadi itu. Kalau misalnya ada, artinya kalau kita ada usaha, pasti ada hasil. Iya. Ibaratnya line kok kecil, gimana caranya? Ya ini caranya, Iya, kita tambahin produk-produk yang belum masuk itu kita tambahin, dan itu akan menambah line kita. Terus OS-nya target 35 item. Ini sisanya tinggal 18 ya. Tadi ada yang hijau-hijau juga berapa kan? Sebenarnya masih bisa tadi di push ini, cuman nanti di minggu ke berapa bisa lah itu diselesain ya. Terus distribusi drive-nya cuman 1 nggak masuk karena kita belum ada produknya ya, SPC 48 ya. Yang lainnya udah masuk ya. Artinya dari yang si Toko Dinda ini hampir lumayan sempurna nggak ada. Kalau sempurna masih jauh, tapi seenggaknya sudah lumayan ya, ininya ya, fundamentalnya juga sudah masuk, secara bisnisnya juga sudah masuk. Nah, habis ini tadi kan tadi kayak pas toko pertama tadi kan dia langsung order tuh. Kadang-kadang kita nggak enak mau langsung nawarin produk baru kan. Ya udah kita ikutin dulu deh satu kemauan tokonya, misalnya dia mau ya udah kita ikutin. Habis itu kita langsung masuk pakai konsep NDRA tadi, new product langsung masukin. Langsung aja tancap gas. Mbak, ini kita ada gitu gitu. Jadi baru nanti yang lain distribusi segala macam. Nah, saya mau nanti ini kan nanti Arbi yang jalan. Kalau bisa nanti pakai tuh cara yang NDRA tadi ya, digunain konsep new product. R-nya apa? D-nya distribusi drive, start disk segala macam. R-nya reguler yang biasa di order, A-nya alokasinya ya. Coba nanti pakai konsep itu, nanti kita di toko selanjutnya ya. Oke, siap. 15.600 dapat piring. Sekartonya lah 188.000. Segar dinginnya yuk. Nyobain serenteng aja boleh, apa 2 renteng? Iya. Iya 2 lah buat. 3 ya sekalian. 3 gratis 1 dia. Oh ya udah. Ya. Ini berapa, Bi? Ya, makan apa yang lain? Oke Arbi. Tadi udah kita ini ya, udah aplikasiin ya. Gimana tadi hasil ininya? Secara objektifnya. Objektif masih nggak sampai sih, Pak. Masih ini ya, masih targetnya berapa? Target 500.000. Ininya capainya 425. ya dikit, berarti 80% Ya, ya. 80%. Secara line target 15 masuk 11. masuk 11 ya. Iya. Berarti masih banyak peluang ya di line ini ya. Tapi ini udah di atas ini udah lumayan sih, udah nutupin kan. Iya. Kalau line itu kan dia all, tapi kalau bisa juga ini bisa standarnya tetap 15. Start disk-nya udah masuk berapa? 8 ya. Dari target 29. Ini udah sisa apa per hari ini? Per hari ini. Iya. Baru belanja hari ini baru udah masuk 8. Iya. Udah termasuk good lah, udah oke lah, udah bagus sudah. Walaupun nanti kan tinggal beberapa minggu bisa di-push lagi kan untuk sisa-sisanya kan. Untuk ininya itu distribusinya 21. Ya ini masih PR-nya Iya. untuk yang item distribusinya. Ini yang item distribusi ada 68 ya. Berarti 68. baru 20 persen tuh. Sudah 30%. 30%, target kita 40%. Iya, 40%. Iya kan? Iya. Target kita 40%, 10% lagi. Is oke lah, tinggal dikit lagi, masih beberapa minggu masih bisa diukur. Kalaupun masuk semua ya bagus. Iya, siap. Tapi target kita 40%. OS target kita 20%. OS-nya mas berapa tadi? OS-nya? 31 sih. OS-nya yang masih jauh nih. Iya, Mas. Ini OS-nya masih PR. OS ini kan yang harus hijau kan? Iya. Kalau item distribusi yang penting masuk kan. Iya. Distribusi berapa? Masuk semua sih, Kak. Masuk ya. Kan cappuccino sama SPC 48 kan belum ada. Jadi ini, tadi objektifnya sudah kita bahas. Masih banyak sih peluang-peluang yang masih bisa di ini dibeli kayak item distribusi. Tapi dari sini sudah ada perbaikan dari yang sebelumnya. Contohnya tadi
tadi mailer nggak dikasih kan, tadi udah mulai dikasih walaupun tadi tokonya masih kaget, itu harus wajib ya. Iya. Ini mailer itu nggak boleh kita nggak kasih, mau dia mau lihat nggak lihat, tugas kita harus kasih. Iya. Dia lihat ya syukur, karena sebenarnya itu kepentingan si dia, Iya. bukan kepentingan kita ada di situ, tapi sebenarnya kepentingan toko yang lebih besar di situ, karena kita mau kasih promo nih, kalau dia lihat kan keuntungan dia juga gitu, jadi wajib. Terus yang nah NDRA tadi kan yang sudah saya aplikasiin, demoin kan, udah mulai dijalanin tadi kan, langsung masuk presentasi kan produk baru SDC dan mau tokonya, berarti sudah ada perbaikan bagus juga udah. Nah kalau bisa kedepannya NDRA ini dijadikan standar call, jadi utamain dulu produk-produk baru kita, karena kenapa sekarang ini kan percepatan produk baru kita kan cepet tuh, besok ini belum kita tawarin, gara-gara kita nunda-nunda, besok udah ada lagi produk baru. Kalau nggak kita tawarin langsung distribusi, tugas kita semakin banyak. Jadi NDRA ini wajib dipakai. Setiap datang NDRA dulu, nih produk, udah selesai nih produk kita, baru produk-produk yang lain gitu. Nah kedepannya jadiinlah standar call untuk yang NDRA ini ya. Nanti setelah ini jalan, dah mulai deh terapin NDRA-nya. Karena kalau yang ikut-ikut yang lalu, nanti lupa nih produknya gitu loh. Terus terakhir lagi tadi merchandising, nah ini juga ya minimal kita ada yang kita pajang, apalagi ada produk baru sudah masuk, takutnya nggak dipajang sama si toko, kita bantu pajang. Yang misalnya ada piring bisa kita taruh di kasir atau gimana ya. Nah yang pasti tadi NDRA ini harus ditebelin nih, mau jadiin standar call ya untuk kedepannya. Nah secara ini overall udah cukup bagus ya, cuman tadi eksekusinya masih ada beberapa ini kurang ya, masih bisa lah untuk diuber untuk di minggu-minggu selanjutnya. Nah sekarang kalau bisa Arbi kedepannya jalanin pakai NDRA, jalanin pakai ini sesuai dengan standar kita gimana ngisinya, sore dikumpul segala macam. Terus kalau bisa nongol nih di email gua tuh apa, the best of the best. Kemarin si Adi udah nongol kan, sekarang Diusahakan. lu nih tak gua tunggu nih di itu ya. Oke. Di email gua nongol ya, kalau bisa ke depannya nongol nih, bisa masuk best of the best. Kemarin juga sebenarnya KPI udah bagus ya, 80 sekian, cuman masih kalah sama Adi. Iya. Makanya nggak the best ya Bia. Iya, siap. Itu aja. Terus nanti jangan lupa, pokoknya kata-kata terakhir gua NDRA itu harus wajib NDRA. dijalanin, jangan sampai Siap. ngaco-ngaco. Pokoknya kita pakai konsep itu untuk call selanjutnya nanti. Oke Arbi ya, kemarin kan kita nggak bisa closing karena lu nggak pulang, kemarin masih di Bukit ya. Iya. Sore ini baru bisa kita closing yang kemarin ya. Kemarin sekian jam berapa dari Jam 8:05. orang mana story ya? Iya. Ini transfer ya. Ini kemarin ininya hasil yang kemarin ya. Kemarin kan kita trainingnya itu presentasi dan NDRA kan, gimana biar itu bisa terimplementasi dengan benar kan. Kemarin hasilnya dari secara bisnis omset kemarin targetnya 9 juta, capainya 16 juta, berarti bagus, berarti udah hampir 200% tuh pencapaiannya. Terus call-nya 15, ke call semua kemarin ya, nggak ada yang nggak ke call ya. EC targetnya harusnya sih 12, ini kan 15 call-nya, berarti targetnya 12, capai 14 ya, di atas 100 berapa, 100 lebih ini, 110%an. Terus OS-nya 21%, oke. Stardisnya ya yang masih ya, masih baru 23%an. Terus item terdistribusinya udah oke. DD-nya juga oke. Line per SO-nya bagus nih kemarin, 20,6. Target kita kan 15 per hari kan. Dari rata-rata semua toko itu per harinya kalau bisa akumulatifnya semuanya 15. Ini kita kemarin bisa di 20,6. Dan EC-nya juga bisa di atas 100%. Nah, kalau ini emang bisa di maintain terus, EC-nya bisa naik tuh. Terus yang kemarin kalau kita pakai presentasi terus NDRA lumayan kan, line per SO-nya bisa naik kan.
Ya intinya sih di pas setiap perpindahan itu kita tetap kayak misalnya item distribusi segala macam, atau kita urutin dari by kategori, insya Allah sih line-nya bakal naik gitu. Yang penting kita mau. Iya. Yang kayak kemarin ale-ale cuman nilai doang kita tambahin segala macam, pokoknya kalau kita ada usaha mau nambahin pasti ini sih. Terus hasil kemarin dari semua yang udah kita ini sudah mulai ngikutin ya NDRA-nya ya. Kalau bisa nanti NDRA itu terus dijalanin dari produk baru nanti yang sisa-sisanya ya distribusi 2 bulan. Terus strength-nya kemarin kalau menurut saya Arbi dari segi push omset kemarin bagus. Misalnya dia kayak ngambil cuman 10, kita arahin ke potongan kan, kita arahin potongan ke 25%. Itu udah bagus, tapi nanti coba diperkuat lagi untuk apa tuh promonya. Jadi kita bisa push di situ. Misalnya kayak kemarin itu Rio dia cuma ngambil 10, ternyata kan ada potongan 25, sayang kalau diambil 10, apalagi minggu depan kita udah nggak kunjungan ketemu lebaran. Jadi kan bisa buat pushnya. Peluangnya masih banyak peluang, terutama di Stardust. Kemarin Stardustnya udah ada perbaikan, mudah-mudahan di bulan kedepannya lebih baik lagi Stardustnya ya. Oke, kesimpulannya itu aja. Kesimpulannya dari kemarin itu hasilnya bagus, cukup bagus, lumayan. Tinggal kita implementasiin yang masalah NDRA itu ya. Yang mudah-mudahan nanti nongol lah di itu ya. Kalau bisa ya, ngalahin si Adi ya. Guys, all the best biar masuk di email kan. Buat motivasi Arbi ya. Oke, paling itu aja Arbi ya. Tolong yang ini, yang hasil resell ini yang untuk NDRA nya tetap dijalanin. Oke.